tadi Iya. kata Lisa bahwa dia juga merasa, dia ya malah merasa Hmm. tertipu Hmm. dengan laporan-laporan kalian nih. Bahkan Hmm. seringkali dia bilang jangan dikasih panggung orang-orang seperti itu. Hmm. Ada kabarnya katanya Hmm. para korban mau boikot dia, terus Hmm. seruan boikot Lisa Ya Mariana. benar. Melihat Lisa yang kerap kali di sosmed dan sering nyawer Iya. korban-korbannya, jadi banyak orang yang nggak percaya nih kalau Lisa melakukan penipuan. Kalian mungkin penjelasannya seperti apa? Ya kembali lagi ya, awalnya memang aku gini, aku kan korban ya, dan awalnya aku jujur aja aku nggak aktif di sosial media karena kan kembali lagi aku seorang owner, aku sibuk ini tuh segala macam. Nah karena banyak banget teriakan ya suara dari para korban, Kak Dewi kayaknya kamu harus aktif deh di T, harus aktif di T. Kenapa? Karena dia ini lagi mencari simpati netizen T ya, karena dia lagi sok-sok melawak, sok-sok mencari perhatian. Padahal sebenarnya mungkin netizen yang ada di T ini nggak tahu dia penipu. Oh gitu. Aku aja sampai ingin memviralkan dia, dia penipu loh, jangan dikasih panggung. Aku sampai left T loh, ya. Mungkin orang berpikir paling cuma segitu nominalnya, kenapa harus diviralin, kenapa harus dilaporin polisi. Bukan soal nominal, kembali lagi lebih kepada orang kayak gini, kalau dia viral dikasih panggung terus, dibela terus, dia pasti bakalan terus menipu banyak korban gitu. Poinnya di situ sih ya, gitu. Poinnya nih ngasih efek jerah agar nggak banyak korban lagi ya, korban Iya, kasus Lisa Mariana ini iya, ya. karena dia itu playing victim, udah. Satu, heeh. Dia playing victim, dia bisa-bisanya ya dengan orang yang sudah baik hati sama dia meminjamkan uang, terus juga mengendorse dia, bisa-bisanya loh dia bilang ke netizennya dia, enggak dia bohong, enggak dia pansos, enggak gue difitnah. Sekarang logikanya kalau memang kita semua korbannya memfitnah dia, nggak mungkin dong dia lagi live masa tiba-tiba korbannya di mute, ya setiap korbannya speak up bersuara sama dia langsung diblokir, ya. Kamu sendiri blokir sama dia? Aku diblokir, tapi alhamdulillah kan aku pinter ya. Waktu itu dia lagi kerjasama sama salah satu brand. Akhirnya sebelum aku diblokir, ya aku video, ya kan aku video pada saat dia lagi sama salah satu brand. Terus aku giniin, woi penipu. Saking aku keselnya kan, woi penipu balikan uang-uang korban, ya kan. Gak lama kemudian dia langsung nyuruh ya salah satu orang di situ untuk ngetik gitu, ada tuh di situ sampai viral yang nonton 5,2 juta. Dia kelihatan banget di situ panik, dia menyuruh ya salah satu orang yang ada di situ untuk ya supaya korbannya itu di mute. Logikanya kalau dia nggak panik nggak mungkin dong, harusnya dia nggak bersikap seperti itu. Oke, balik lagi nih Heeh. di duit-duit yang fokus Heeh. ke duitnya Kak Dewi nih. Heeh. Setelah ditagih, dia alasannya apa waktu itu? Saat itu aku menagih dia, dia bilangnya iya entar sampai sekarang nggak ngegubris. Artinya udah berapa bulan nih? Udah dari April, ini kan udah bulan berapa ya Bang? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, udah 5 bulan dan aku juga udah capek banget lagi dia. Sekarang gini logikanya kalau dia ada itikat baik itu kan sebelum kita melampirkan LP ke polisi kan ada somasi. Somasi pertama, somasi kedua ya. Harusnya kalau memang ya dia nggak mau memperpanjang masalah ini harusnya dia kalau pada saat aku somasi dia melayangkan dong. Dia malah ngenyek. Dia ngenyek, silakan gue nggak takut. Dia ngenyek. Kabarnya sekarang dia sama pacar baru dia yang juga Oh. orang kaya nih, yang Hmm. juga sekarang yang memfasilitasi dia, Hmm. membantu dia. Hmm. Ini seperti apa kalian? Ya kalau aku sih nggak peduli ya mau dia pacarnya orang kaya ini itu segala macam ya, logikanya kalau memang dia bekasus, kalau memang dia ada pacar, setidaknya pacarnya kasih tahu lah gitu. Ini benar gak sih? Kalau benar lu klarifikasi dong. Katanya kan lu punya bukti. Kan selama ini kalau ditanya wartawan dia punya bukti, tapi buktinya nggak pernah ada. Kalau aku kan sebagai korban, aku ada bukti. Buktinya di otak dong, gitu. Logikanya kalau pinter kan kalau dia ngomong bukti di ini kasih lihat dong, ya kan? Saya tidak merekam di Iya, ya masa terekam di otak, yang namanya ada bukti, kasih tahu dong kayak aku nih ada bukti, bukti SS ini itu segala macam, bukti korban ini itu segala macam, boleh kok kita kalau mau main pembuktian ya semuanya ada gitu. jalur hukum sudah ditempuh. Ya, Korban-korban akan suarakan untuk boikot. iya benar. Atau seperti apa? Apalagi ini yang akan dilakukan oleh kalian nih. Biar Iya. Lisa Mariana sendiri mungkin akan merasa jerah dengan apa yang dilakukan. Ya, kalau korban kita sebagai akulah salah satu yang ada di grup tersebut ya. Kalau korban emang udah kesel banget. Bahkan korban setiap hari tuh kayak, ayo yuk setiap ada siapapun yang ngasih endorse dia langsung sama brand langsung dia, lu ngapain ngasih gini 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 dia tuh penipu gini 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 gitu. Makanya kemarin pada saat salah satu brand live
sama dia ya kan, banyak tuh sama korban-korbannya di komen-komen gitu. Makanya adalah alhamdulillah yang salah satu brand yang minta maaf, iya kita nggak tahu nih kasus ini gitu. Karena memang sebelum si para korban ngasih tahu, memang si brand ini juga nggak tahu kalau dia penipu. Makanya yang aku bilang emang harus diviralkan. Korban-korban sendiri punya niatan nggak Hmm. untuk berkumpul terus Hmm. samperin ke rumahnya langsung? Nah, kalau untuk ini kemarin kan kita udah tanyain ya sama para korban. Hmm. Kalau untuk Kan berkumpul, rumahnya lumayan dekat. jujur aja ini kita para korban itu bukan nggak mau nyamperin dia ke rumahnya ya, lebih kepada yang pertama dia ngasih alamat-alamat palsu ya. Jadi dia selama ini misalnya ada korban nih, kayak contohnya kan korbannya banyak, ada yang beli baju tidur nggak dikirim, ada yang endorsement ya, terus juga ada yang arisan dan lain-lain lah ya, banyak banget yang dia tipu kan. Cuman masalahnya si korban ini dia kasih alamat, ternyata alamatnya dia nggak ada di situ gitu, jadi bohong, alamat palsu. Hah? Taunya pas pada saat panggilan polisi itu, kan polisi memanggil dia, ternyata alamat yang dia kasih itu alamat palsu gitu. Jadwal pemanggilan dia selanjutnya nanti mungkin kapan? Oh itu nanti penyidik bilang pokoknya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini akan dipanggil lagi untuk masalah yang Pak Jamas gitu. Paling begitu. Mungkin dari Kak Kalau mau kalau Nabila, Nabila, ini mana? kalau Nabila. Nabila ngejelasin ya perwakilan maksudnya dari korban. Coba deh Nabila keluarin gimana dia ditipu waktu itu proses pembelian Pak Jamas itu, Iya. kasih lihat chatnya gitu loh. Biar nggak Gimana disangka kok aku dia juga yang beli, kan. malah dia dikata-katain monyet. Iya, dia dikatain. Ada. Jadi dia dia kata-katain Nih, ada buktinya nih. Ya karena aku nagih barangku, Dia minta kalau refund duitnya. Nah, coba deh, kalau jelasin. memang barang yang nggak ada aku minta refund. Nah, ada buktinya tanggal Nah berapa terus Nabila dia bilang. malah Ada marah-marah, buktinya ya. malah ngatain, "Hei monyet, ini gue lagi pegang HP Mimin." Itu malah galakan dia gitu lah. Oh belum ya? Sama ada VN-nya lagi. Galakan yang menipu. Udah. VN-nya mau denger nggak mas? boleh Boleh, biar Nih. menguatkan Kita ya. dengar suaranya. Somasi, Iya. somasi ya, ntar ada film bahasan saya dulu. Mulut lu bisa disekolahin nggak? Kalau mau samperin aja sini. Ya, refund tuh ada prosesnya. Ya, jangan sampai mulut lu gue kick balik ya. Udah, ini chat terakhirnya dia. Setelah itu ada grup, ceritanya grup dari adminnya dia ya, si DGTJ itu. Ya, jadi gini. Waktu somasi aku viral di salah satu sosmed, ya kan. Dia ini pintar, dia playing victim. Aku kasih tahu ya, dia cara playing victimnya apa? Aku kan menggerakkan untuk membuat grup untuk korban LM yang asli di Instagram. Ternyata kan rame tuh, ya kan. Setelah aku membuat grup tersebut, masuklah ya yang katanya temennya dia, yang katanya korbannya dia juga masuk ke grup aku. Ya kan, kalau aku kan memfilter yang mana korban yang ada di grup Instagram aku filter, aku masukin lagi ke grup WA. Nah, karena aku tahu pasti di grup Instagram ini ada penyusup. Nah, dia pinter, dia masukin temennya, yang mana temennya katanya kan korbannya dia. Ngirim link, ngerti gak? Ngirim link yang mana link itu grup Panda Torrent, katanya itu grup korban LM. Awalnya. Nah, malah grup tersebut malah aku sebagai korban yang berani vokal, malah dibully. Aku dikata-katain dibully ya, disuruh cabut laporan. Bang, sama grup, iya grupnya dia, circle dia yang di situ. Makanya ini aku jadikan sebagai barang bukti juga. Karena di sini dia ada pembulian sama circle-nya dia. Nah, ini juga yang harus di-up ya. Karena di mana korban berani speak up, malah dia bully bersama kawan-kawannya ya. Aku dikatain sok menyala, disuruh cabut laporan. Aku dibilang katanya aku menyuarakan kalau seakan-akan kalau misalnya aku bilang ke bank ya kan. Padahal aku nggak pernah bilang ke bank untuk apa pembukuan blokir. Aku baru nanya aja ke salah satu bank, ini gimana nih supaya ini, soalnya kan dia banyak menipu ya kan. Ternyata aku difitnah di situ ya, katanya aku yang menyuarakan kalau aku yang nelfon bank untuk pembukuan blokir bank. Ya, di situ juga kita udah nelfon pihak bank ya, dan sudah ada buktinya kalau memang di sini aku difitnah. Endingnya aku sebagai korban malah dibully. Ya. Ada suara dia juga nih di sini nih, ada suara dia. boleh Kak Boleh. diceritain.
Oke, ini apa yang di grup Pandatorn itu yang tadi apa namanya? Yang link itu ini bukti kalau Lisa sudah menerima ya, tapi sudah menerima karena kan saya juga dimasukin juga, tiba-tiba saya dimasukin ke grup itu dan tapi saya nggak merasa dibully karena menurut saya mereka teman-teman saya semua gitu loh. Tapi ini ada suara, saya nggak tahu suara Lisa apa nih AI, ya. Lawyer setan, mendingan lu kalau ngomong jangan nama gua, ya. Lu kan mendampingi klien lo nih, gue juga punya lawyer 12 orang keren-keren, ya. Ntar lu, ya, gue kasih nomor lo sama lawyer gue, ya. Lu adu-aduan bacot situ setelah tanggal 28, ya. Ya, Nah, adu-aduan bacotnya nggak ada sampai tanggal 28. Sampai tanggal 28 tidak ada adu-aduan bacot, lawyer tidak menelpon saya yang 12 orang itu gitu loh. Terus dia bilang begini lagi. gue juga berhak didampingi lah, anjing, ya. Lo makan tuh 12 lawyer, ya, buat ngurusin Dewul, najis tau gak lu. Ini kan sekarang Dewul kan gak mau ngomong, ya kan, ala-ala didampingin, ya. Jadi gue juga harus didampingin, berhak didampingin, lawyer lawan lawyer aja, coba. Nah, sampai saat ini nggak ada lawyer lawan lawyer, lawyernya sampai sekarang tidak menghubungi saya. Ya, terus lagi. Ngapain balas-balasan somasi? Ngapain? Aduh, bukan surat somasi, surat LP, ya. Somasi lu nggak penting anjing. Nih. Sama lawyer gue aja disuruh diabaikan. Oke, berarti di sini nih dia bilang ya, somasi saya nggak penting. Oke, somasi nggak penting, dia butuh surat LP berarti panggilan sudah dilayangkan, tapi tidak hadir. Kedua tadi ada dari suara dia juga bilang, kata lawyer dia, somasi saya tidak penting. Coba diklarifikasi bener nggak ada seorang lawyer itu, bila kliennya disomasi itu tidak usah dibalas. Gitu loh. Coba bener nggak, jangan sampai masuk. Kalau misalnya memang ada lawyer kayak gitu, apalagi kalau senior ya, itu sangat disayangkan. Tapi jangan sampai dia membawa-bawa nama lawyernya gitu. Jadi nanti profesi advokat jadi jelek gitu loh. Oke, paling gitu kalau dari saya.